Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang Mari akan coba untuk kembali bacain updatean energi love life-nya kamu. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, seperti biasa, di sini Mari akan ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja. Dan tidak tertutup kemungkinan di sini bacaannya tuh akan vice versa, kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang coba Mari sampaikan nanti di sini. Oke, baik ya, langsung aja kita mulai situasinya kamu. Ada Eight of Wands di sana, kemudian ada kartu Empress di situ, Three of Pentacles, iya. Kemudian di situ, baik. Ini ada seseorang tuh yang membuat kamu atau yang bikin kamu tuh untuk bisa merindui dirinya, gitu ya. Oke. Oke. Kenapa kamu terakhir kali tuh kayak yang bikin dia ngerasa terluka gitu ya. Three of Swords yang menjadi gambaran tindakannya kamu dalam hubungan ini. Kelihatan kamu tuh kayak mancing-mancing konflik ya di antara kalian. Padahal sebenarnya orang ini cukup sayang sama kamu. Seseorang ini cukup banyak ya sudah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan tentang kebaikan hatinya dia kepada dirimu. Betapa cintanya dia, betapa sayangnya dia sama kamu, kayak gitu ya. Dia udah berusaha untuk total bikin kamu tuh nyaman, kayak gitu ya. Ada rasa kepeduliannya dia ke kamu gitu. Jadi kamu tuh adalah seseorang yang ingin dijadikan seperti raja atau seperti ratu, kayak gitu. Nah, jadi orang ini kalau Mari katakan tuh di awal tadi atau sebelum kamu menyakiti dia, nampak-nampaknya ini orang tuh yang akan mencoba untuk total ya bagi kamu. Makanya Mari heran, apa yang membuat kamu itu mencoba untuk melukai dia, kayak gitu ya. Apakah itu karena selama ini kamu punya unek-unek sama dia ya, ada rasa gedeknya kamu juga terhadap orang ini atau entah apalah kayak gitu ya. Mungkin kamu juga ini bisa gerak impulsif ternyata dalam hubungan kalian. Masih ada sisi kekanak-kanakannya kamu barangkali ya terhadap orang ini. Dan jadi kamu kayak yang menguji orang ini ke ambang batas kesabaran dirinya. Nah, kayak gitu ya. Dan mungkin ini bukan kali pertama aja kamu menguji coba kedewasaan dari orang ini. Dan sekarang saya rasa dia dalam upaya untuk menunjukkan kedewasaan dia tadi gitu ya. Dia akan tunjukkan bahwa dia bukan seseorang tuh yang bisa kamu perlakukan dengan sekena-kenanya kamu aja, dengan sesuka-suka hatinya kamu aja. Nah gitu. Sebenarnya dia ini tidak marah sama kamu gitu ya. Sebenarnya dia ini bisa sesungguhnya tuh tidak benci atau tidak dendam karena apa yang kamu lakukan. Tapi di situ kamu kayak bisa menyadarkan seseorang ini ya. Kamu sadarkan dia bahwa ternyata kamu bukanlah seseorang yang sebenarnya udah siap betul mendampingi dirinya. Nah di sana ya, jangan-jangan kamu sendiri yang menunjukkan bahwa dia bisa layak ya punya kehidupan yang lebih baik. Karena kalau dengan kamu ini bakalan hidup dia tuh bakalan lebih banyak uji cobanya. Bakalan hidupnya tuh bisa yang jauh dari kebahagiaan justru gitu ya. Nah di sana
Jadi kamu yang kayak mendorong seseorang ini keluar dari hidupnya kamu. Nah gitu. Jadi ya sudah gitu. Dan dia tuh pun kan bukan orang, mungkin dia tidak memiliki emas berlian, harta berlimpah atau harta tahta gitu ya. Tetapi kamu menyadarkan dia bahwa dia adalah manusia gitu. Dia adalah human being. Dia adalah jiwanya itu berharga kayak gitu. Jiwanya berharga di sini melampaui dari apapun itu tawaran atau nama-nama apa dunia kayak gitu ya. Nah, makanya di situ dia yang wah, udah deh gitu ya. Udah deh. Aku selama ini atau dia selama ini udah yang kayak, jadi kayak tersadarkan bahwa selama ini dia tuh kayak yang buang garam ke lautan kayak gitu. Jadi dengan kamu, tindakan-tindakannya kamu belakangan ini itu kayak napoin dia, yang kayak membangunkan dia dari tindakan-tindakannya dia yang selama ini kayak gitu ya. Ini bisa tapi vice versa ya, atau bisa ini energinya tuh kebolak-balik ya. Yang mari baca di sini energinya dia, ndak taunya dalam kehidupan nyata tuh energinya kamu. Nah, bisa aja di situ ya. Tapi ya jangan marah juga kalau ternyata ini resonate ke kamu, karena kadang-kadang kita harus berani untuk mengakui ya, bukan kadang-kadang ya, tapi kita harus berani untuk mengakui bahwa ada beberapa kesilapan-kesilapannya kita dalam berlaku sebagai manusia ya. Kita sedang belajar di sini, jadi ndak usah marah gitu ya. Nah di situ, jadi kamu tuh yang kayak bikin dia akhirnya berani bersikap bahwa melepaskan kamu adalah jalan untuk untuk membuat dia tuh menuju ke kehidupan yang lebih pantas gitu ya, ke kehidupan tuh yang lebih baik di sana gitu. Karena nggak adil dong ya jika sudah berbuat kebaikan tetapi mendapatkan perlakuan yang bertolak belakang di sana gitu ya. Sedang menunjukkan ini tentang karma kayak gitu. Nah di situ ya. Nah jadi kamu nyakitin dia, nggak tahu apa tuh alasannya kamu nyakitin dia. Minimal kamu nyakitin dia tuh dalam bentuk kata-kata di situ ya, atau untuk beberapa di sini bisa telah terjadi kekerasan fisik di situ ya. Tapi ini minimal tuh kayak yang dengan sengaja tuh nyakitin hatinya dia gitu. Nah tetapi ketika kamu nyakitin dia, bisa di situ kamu pun tersakiti di sana gitu ya. Kamu pun ternyata terlukai juga di sana. Iya, bisa yang kayak gitu ya. Dan kondisi sekarang kamu tuh berharap kayak dia tuh datang lagi sama kamu gitu ya. Kamu sekarang tuh kayak ngerinduin dia gitu. Walaupun kamu berbuat tindakan yang tidak sewajarnya sebagai seorang pasangan, tapi pada kenyataannya kamu pun tuh belum siap ya untuk punya hidup tanpa dirinya gitu. Kamu ternyata di situ tuh ndak mampu gitu ya. Kamu nggak mampu ternyata mencari kebahagiaan tanpa didampingi oleh dirinya, atau menciptakan kebahagiaan itu tanpa didampingi oleh dirinya gitu ya. Nah, namun di sini kalau mari lihat, kamu pun tidak melakukan apa-apa untuk merubah keadaan ini. Kamu lebih kayak cenderung tuh
nungguin dia? Apakah kamu ngerasa bahwa ruang geraknya kamu terhadap orang ini untuk memperbaiki keadaan itu sempit kayak gitu ya? Karena ada beberapa kondisi dan keadaan mungkin di sana ya. Atau ya itu tadi, bahwa ternyata alasan-alasannya kamu itu hanya alasan-alasan belaka aja gitu ya. Hanya alasan-alasan tuh yang nggak masuk akal aja gitu loh. Nah di sana bisa kamu kayak yang agak jaim, mau minta maaf di situ gitu ya. Jadi kamu tuh mau, walaupun kamu yang udah cubit dia, tapi bisa di situ kamu tuntut kedewasaannya dia, biar dia aja dah memperbaiki kondisi keadaan hubungan kalian. Nah gitu. Jadi kalau kamu pikirannya demikian adanya, kamu pasif, kamu nunggu, kamu berharap dia yang melaju datang berlari ke arahmu, saya rasa ini akan menjadi penantian yang sia-sia. Nah gitu ya, akan menjadi penantian yang sia-sia. Atau kamu akan menanti dalam waktu yang lumayan lama di situ, yang dimana bisa kadar artinya kamu dalam hidupnya dia itu bisa turun banget di situ ya. Nah, dengan permintaan maaf itu bisa kayak ngasih signal sama seseorang bahwa ayo gencatan senjata gitu. Karena ketika kamu nyakitin dia, seseorang, dia tuh bisa kayak berpikir bahwa kamu tuh nggak menginginkan dia sesungguhnya gitu ya. Nah, ketika dia menilai dengan persepsinya dia bahwa kamu tuh nggak menginginkan dia, maka dia tuh akan hengkang ya, dia tuh akan pergi dari hidupnya kamu. Karena bisa tuh orang kayak ngerasa bahwa aku nggak mau ngusik kamu lah gitu. Melihat dari upaya kamu yang menjauhkan aku dari dirimu gitu ya, kamu nyakitin aku dengan ngomong sedemikian rupa, berarti kamu tuh nggak nyaman sama aku, berarti aku nih gagal untuk meyakinkan kamu bahwa ada cinta, ada ketulusan, bahwa ternyata diriku ini pun tidak sebegitu berartinya bagi kamu. Lah terus sebagai pemberian terakhir, penunjukan atau pembuktian cintaku padamu, maka aku membiarkan kamu. Jangan sampai nanti kayak gitu pikirannya dia gitu ya. Jangan sampai dia pikir bahwa memberikan kamu atau melepaskan kamu itu adalah hal yang terbaik bagi kamu, di saat ternyata dirimu itu lagi nungguin dia, lagi menanti dia. Jadi jangan jatuhnya ini miskomunikasi jatuhnya. Nah kayak gitu ya, kamu yang merusak hubungan, tanda kutip ya, sorry, maaf, kamu yang merusak hubungan, kamu yang membuat keadaan menjadi janggal seperti ini, maka kamu yang punya tanggung jawab untuk memperbaiki ya gitu ya, untuk memperbaiki keadaan. Ayo dong, dewasa dong. Apalagi di sini pada kenyataannya kamu tuh nunggu dia, kamu nanti dia gitu. Jadi jangan mempersulit dirimu, itu maksudnya Mari ya. Jangan bikin hidup kamu tuh payah gitu. Buang jaim dengan kedewasaan gitu ya, dengan tanggung jawab penuh. Kamu yang maju duluan gitu loh. Kalau enggak orang ini ya, ini udah keluar ini Three of Pentacles. Kondisinya udah kondisi kebalik nih. Ini bisa kayak nyatain bahwa kalau kamu biarkan hubungan ini berlarut-larut, diam atau kacau seperti ini, nanti dia bakal pergi dari kamu gitu loh. Nanti dia bisa kayak nganggap kamu tuh nggak berarti gitu ya. Ini udah kondisi kebalik semua, ini dia udah kondisi yang tidak akan seperti yang dulu lagi gitu ya.
Jadi tidak bisa dikatakan di sini dia tuh bohong sama kamu. Mana pembuktian cinta? Udah dia buktikan gitu. Jadi dia pun tuh diajarkan atau dibukakan oleh dirimu arti untuk tidak sia-sia dalam melakukan sesuatu. Nah, sana. Unconditional love sebenarnya telah dia tunjukkan ke kamu. Jadi kalau orang yang sudah unconditional love, di situ dia akan cinta tuh udah bener-bener yang cinta dewasa ya. Jadi di situ cinta unconditional love itu bukan ditapok orang, disakitin orang, mau-mau aja. Oh tidak. Disakitin orang, langsung melepaskan diri gitu. Orang-orang yang udah tahu unconditional love, di situ justru self love-nya tuh tinggi. Mencintai diri sendiri tuh tinggi. Gitu. Jadi kalau ada orang yang bersikap tidak respect, tidak menghargai akan cintanya, tidak menghargai akan keberadaan dirinya, maka atas nama cinta dia akan meninggalkan gitu lah. Dia nggak akan mau itu di situasi toksik berlama-lama. Nah kayak gitu. Dia kan tahu value dirinya dia, betapa berartinya dirinya, susah payah dia menjaga dirinya sehingga bisa mencintai kamu dengan baik. Tapi ternyata tidak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan energi yang sehat juga gitu dari kamu. Maka dia pasti akan cabut dan pergi dari dirimu. Nah di sana, ya, di sini kamu masih ingin ada bahagia dengan dia. Kamu ingin ada minimal silaturahmi dengan dia, tapi kamu tidak melakukan apapun gitu. Bagaimana mungkin itu akan terjadi? Dan energi orang ini saya rasa dia akan cepet ya untuk ninggalin kamu jatuhnya. Kamu hanya punya waktu 8 hari sejak kamu tuh ngelihat video ini untuk merubah kondisi, merubah keadaan. Lepas dari 8 hari, ini kamu akan sulit banget untuk mengejar dia. Gitu ya. Ini ya timeless ya. Jadi tahun kapanpun kamu menyaksikan video ini, boleh dikata bahwa video ini memang milikmu gitu ya, ditujukan untuk kamu. Mungkin sekarang belum relevan sama kamu, tapi bisa someday itu akan pas, itu akan ngena sama kamu gitu ya. Jadi didengarkan aja. Setiap kamu ngelihat ada tulisannya itu timeless, kamu saksikan aja gitu ya. Kalau udah ada dorongan hatinya kamu ngelihat di list di tawaran rekomendasinya YouTube, dan ada tarikan hatinya kamu walaupun masih belum tepat pembacaan ini di saat hari ini gitu, tapi ini bisa akan mewujud nyata dalam hidupnya kamu di besok hari. Makanya dengarkan aja semua timeless yang kamu lihat di YouTube itu, tapi yang kena ke hatinya kamu ya, yang ada dorongan hatinya kamu gitu, udah diklik aja gitu ya, diklik aja dan dengarkan aja tuh baik-baik. Nah kayak gitu ya. Tapi nggak akan semua itu kamu nonton, pasti adalah intuisinya kamu tuh apa nih, jangan-jangan. Nah kayak gitu ya. Nah di sana. Jadi ini misalnya untuk beberapa di antara kalian yang lihat video ini masih belum relevan, masih kayaknya tuh belum resonate sama kamu, didengarkan aja dan dijadikan ini sebagai rambu-rambu gitu ya, sebagai kayak gambaran lah kayak kita, biar jangan terjebak dalam situasi yang seperti ini. Ini kan dalam kisah kita baca sekarang itu kan nyakitin tapi masih ingin bahagia gitu lah. Ketika nyakitin ya orang pergi gitu, ini energinya pergi. Nah jadi ini nanti bisa yang nyakitin tuh yang bakalan menyesal banget gitu. Nah di sana, jika ini udah relevan sama kehidupan kamu sekarang, tancap gas, lakukan perubahan-perubahan, karena kamu hanya punya waktu tuh 8 hari dari sejak kamu menyaksikan video ini. Kalau enggak nanti tetap ada kemungkinan untuk bisa bersama,
Tapi tentu saja upayanya bisa berkali-kali lipat dari jika kamu mau melakukan perubahan dalam waktu dekat. Nah kayak gitu. Jadi kan kalau ada persoalan, orang dewasa tuh nggak bakalan melarut-larutkan gitu, nggak bakalan gitu. Pasti langsung sakset tuntas. Satset diselesaikan. Nah itu kalau orang dewasa gitu ya kan. Lagian toh ini untuk kebahagiaan kamu juga kok. Kamu jaim-jaim, kamu diam-diam gitu ya, harap-harap cemas, sakit kamunya, capek kamunya sendiri. Nah gitu. Jangan mempersulit lagi ya. Jadi kalau cepat tuntas urusan asmara, bisa fokus untuk hal keuangan kah, pekerjaan kah, bisnis lah, sekolah lah, gitu ya, atau aktivitas-aktivitas apa gitu ya. Jadi bisa lebih tenang gitu. Soalnya kondisi-kondisi seperti ini kamu tuh bakalan out-outan, kamu tuh bakalan kayak yang resah terus gitu. Selesaikan akar-akar dari keresahan-keresahan diri. Tuntaskan segera gitu. Ya jangan manja selalu berharap bahwa semesta akan turun tangan kayak gitu ya. Apalagi ini toh cari perkara sendiri kok gitu ya. Ini yang dibikin-bikin sendiri kok ya. Jadi tuntaskan aja sendiri, bebaskan diri kamu kayak gitu ya. Bawa dirimu ke kebahagiaan seperti yang diidam-idamkan atau yang diharap-harapkan oleh dirimu atau oleh manusia lah ya, secara umum gitu. Karena ini cinta tuh masih kenceng sebenarnya dari dia, tapi itu tadi mungkin dia menganggap bahwa ini enough gitu ya, ini cukuplah sudah kayak gitu, cukuplah sudah untuk berkorban kepada dirimu. Saatnya dia itu lebih care, lebih peduli terhadap diri dia sendiri. Nah di sana ya, membahagiakan kamu itu seperti yang perkara sulit bagi dia ya, menurut dia ya. Membahagiakanmu seperti sebuah challenge yang melelahkan bagi dia ya. Apalagi jika hubungan kalian ini sudah hubungan jangka panjang gitu. Jadi udah banyak banget upaya-upayanya, maka ya sudah katanya gitu. Mau sampai kapan harus hanya mempertimbangkan dirimu aja. Nah di sana ya. Jadi orang ini akan tegar, bisa melangkah tanpa kamu gitu ya. Orang ini akan kuat kok sebenarnya hidup tanpa dirimu, karena kalau dilihat di sini dia oke-oke aja ya hidupnya dia ya. Ini lumayan mandiri juga orangnya. Atau ketika dia lepas dari kamu dengan energi dari Empress yang seperti ini orang-orang yang nampaknya tuh tidak akan mungkin sengsara gitu ya, karena dia udah banyak menabur kebaikan-kebaikan. Dia nanti juga pasti akan memetik kebaikan-kebaikan gitu ya. Lagian orang ini nampaknya tuh mandiri secara emosional, mandiri dalam segala sektor kehidupannya ya. Jadi tidak ada yang dia rasa harus dia harapkan dari dirimu. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sana. Jadi jangan ragu-ragu ya. Ayo tancap gas. Ayo lakukan perubahan-perubahan penting biar Three of Cup di sini, gambaran kebahagiaan yang kamu idamkan itu terwujud nyata. Oke. Baik. Pembacaan ini mari tujukan untuk kamu dengan inisial ya. Ini tarikan inisialnya kamu atau inisial dari pasangannya kamu ya. Ini zodiaknya kamu atau zodiak dari pasangannya kamu. Oke, kita mulai. Ada di situ A, kemudian di sini ada B, kemudian ada Y, ada W, P ya, putih gitu. Kemudian ada M, Mariana gitu ya. Kemudian di situ ada I, ada O, V di sini. Hadir energi dari T
timur gitu ya. Kemudian ada J. Kemudian ada X. Hadir di sini H. Ditujukan pembacaan ini kepada S, kepada U. Kemudian di situ ada Z. Ada inisial C di sini ya, atau C. Oke, baik, kita masuk ke zodiaknya ya. Ada zodiak dari Pisces di situ. Hadir Leo. Ada Taurus. Ada Virgo di situ. Libra hadir. Gemini hadir. Aries di situ. Hadir Sagittarius. Leo. Cancer. Taurus. Aquarius. Hadir energi dari Scorpio. Scorpio lagi di sini. Pisces lagi. Dan kemudian di sini ada Cancer. Nah, itu aja ya. Baik, semoga mampu kamu pahami apa yang coba Mari sampaikan, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.